Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, pada malam ini Engkau masih memberkati kami untuk bersekutu dengan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan saat ini. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, mengajari kami, menuntun kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu dari Filipi 1 ayat 4 hingga ayat 7, ayat pembimbing renungan ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukur karena persekutuan. Sahabat renungan malam Shalom, sesudah menyampaikan pesan pembukaan dan doa berkat, Rasul Paulus di sini melanjutkan dengan ucapan syukur atas orang-orang kudus di jemaat Filipi. Ia memberitahukan kepada mereka, yaitu jemaat Filipi, hal-hal yang membuat dia menaikkan syukur kepada Allah atas mereka, yaitu persekutuan mereka dalam berita Injil. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena melihat, memperhatikan jemaat Filipi berpegang teguh dalam imannya kepada Kristus dan tetap setia bertumbuh dalam imannya tersebut. Paulus juga mengucap syukur karena melihat semangat daripada jemaat di Filipi untuk terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus, menyebarkan Injil, mendukung secara finansial atau kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, juga turut menolong orang-orang yang membutuhkan, serta memperhatikan kebutuhan orang lain meskipun mereka sendiri sedang menderita. Rasul Paulus melihat bagaimana partisipasi, antusias dan semangat daripada jemaat di Filipi di dalam pelayanannya. Jemaat Filipi menyadari bahwa Injil itu telah bekerja dari awal hingga berbuahkan yang baik di dalam praktek kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berkomitmen untuk melakukan tujuan bersama, yaitu menyebarkan, memberitakan kabar baik tentang Kristus. Persekutuan dengan berita Injil merupakan suatu persekutuan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Persekutuan bukan sekadar acara kumpul-kumpul atau hanya sekadar seremoni, ada acara ibadah kita datang, dengar firman Tuhan, lalu pulang. Tetapi lebih daripada itu, persekutuan adalah bagaimana kita dapat antusias, berpartisipasi dan semangat di dalam pemberitaan Injil, semangat di tengah-tengah pelayanan untuk mengabarkan kabar baik tentang Kristus serta perbuatannya di dalam hidup kita. Terlepas dari latar belakang kita, siapa kita, terlepas dari status sosial kita, apa profesi atau pekerjaan kita, yang pasti di tengah-tengah persekutuan kita dapat memberikan partisipasi atau perbuatan yang juga turut mendukung pelayanan pemberitaan tentang Kristus. Di dalam persekutuan, apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita lakukan, mari kita berikan, mari kita lakukan dengan sukacita, sebab melalui pelayanan kita, maka kebaikan Tuhan akan terpancar dari setiap perbuatan dan tindakan kita. Tuhan pasti memberkati
selanjutnya. Dan inilah buah daripada persekutuan kita dengan berita Injil itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah memberikan kami kabar sukacita, berita Injil untuk kami hidupi, untuk kami lakukan dalam hidup kami, baik di tengah-tengah pelayanan kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang Engkau kehendaki menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami untuk semua orang. Terima kasih malam ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam istirahat kami sepanjang malam. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.